Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya April Hapsari dengan NIM 2004-2003 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai isu-isu kontemporer yang merupakan materi pertemuan ke-15 mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik. Dengan dosen pengampu Ibu Artadini Akmal SAP MPA dan Ibu Yulia Hanoselina SIP MAP. Sebelum masuk ke materi isu-isu kontemporer dalam MSDM, sebaiknya kita mengetahui apa itu isu, apa itu kontemporer, apa itu isu kontemporer, dan isu kontemporer dalam MSDM. Yang pertama, apa itu isu? Isu merupakan suatu peristiwa atau permasalahan yang masih diperdebatkan. Sedangkan kontemporer merupakan sesuatu yang berkaitan dengan hal yang bersifat modern dan masih berlangsung hingga saat ini. Jadi, isu kontemporer merupakan permasalahan atau peristiwa yang masih terjadi hingga saat ini. Sedangkan isu kontemporer MSDM merupakan suatu peristiwa atau permasalahan yang terjadi di dalam organisasi, baik itu dipengaruhi dari luar maupun dari dalam organisasi, dan merupakan permasalahan yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Isu kontemporer ini berkaitan dengan bagaimana seorang pemimpin mengambil keputusan pada permasalahan yang dihadapi dalam organisasinya. Isu-isu kontemporer dalam MSDM sektor publik. Leonard pada tahun 2018 mengemukakan pendapatnya bahwa ada 5 isu kontemporer dalam MSDM sektor publik, yaitu yang pertama, the gig economy. The gig economy merupakan kondisi di mana banyak pekerja atau karyawan yang memiliki bakat yang pada mulanya mereka bekerja secara tradisional. Akan tetapi, mereka lebih memilih untuk keluar dan bekerja sebagai freelance dan sesuai dengan keahliannya. Dan ini merupakan fleksibilitas bagi kehidupan para karyawan tersebut. Hal ini tentunya akan berdampak pada perusahaan karena perusahaan akan lebih mudah untuk menarik calon-calon klien potensial dan biaya yang dikeluarkan lebih sedikit karena karyawan adalah bersifat kontrak. Dalam hal ini, MSDM harus bisa mengembangkan kontrak jangka panjang pada karyawan untuk bisa lebih mengembangkan bakatnya. Isu-isu kontemporer yang kedua yaitu Innovation Automation, yaitu Departemen Sumber Daya Manusia sering ditugaskan untuk mengembangkan dan melatih karyawan. Dan ini berkaitan dengan kemajuan teknologi sehingga karyawan harus bisa menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi yang ada. Dan Departemen Sumber Daya Manusia harus berkoordinasi dengan pihak pengembang teknologi untuk bisa menyesuaikan dan merancang teknologi seperti apa yang tepat untuk diterapkan kepada karyawan. Isu-isu kontemporer yang ketiga menurut Leonard merupakan changing regulatory issue atau isu terhadap perubahan regulasi. Isu terhadap perubahan regulasi ini merupakan isu di mana manajer atau organisasi harus mematuhi semua regulasi-regulasi yang ada. Sehingga mereka harus bisa menghadapi perubahan-perubahan karena kepatuhan terhadap undang-undang, kepatuhan terhadap hukum harus dilakukan. Jika tidak, organisasi akan mendapatkan dampak berupa sanksi, hukuman, dan lain-lain. Yang keempat yaitu recruiting retaining top, yaitu sebuah kesulitan tersendiri bagi organisasi atau perusahaan untuk mempertahankan dan mencari karyawan yang potensial, yang memiliki bakat dan yang setia. Oleh karena itu, manajer sumber daya manusia harus bisa menemukan dan mencari calon karyawan potensial yang benar-benar bisa setia kepada perusahaan. Isu-isu kontemporer yang terakhir yaitu diversity issue, yaitu perusahaan atau organisasi menyadari bahwa keanekaragaman tenaga kerja yang ada dalam perusahaan atau organisasi jika bekerja secara bersamaan akan menghasilkan keharmonisan. Dan jika keharmonisan itu tidak terjadi, maka produktivitas di dalam perusahaan itu dapat berkurang. Sehingga perusahaan harus bisa mengembangkan, harus bisa mengadakan pelatihan dan lokakarya untuk menjalin kerjasama antara para tenaga kerja.
Selain dari 5 isu yang dikemukakan oleh Leonard tadi, juga terdapat isu yang terjadi pada masa sekarang ini, yaitu tenaga kerja bekerja secara mobile atau freelancer. Mereka bisa berpindah-pindah dan bekerja di mana saja. Contohnya yaitu seorang tenaga kerja bekerja dari rumah, bekerja dengan mencari jaringan internet yang stabil, dan bekerja hanya melalui media sosial saja. Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Saya, Aprilia Apsari, memohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.